Oke, balik lagi. Sekarang aku mau bahas yang soalnya Pak Zul. Mungkin ini aku kayak reasoningnya aja untuk perhitungannya kalian bisa ngitung sendiri aja. Kenapa? Karena kayak my device tuh lagi error gitu. Jadi kalau aku nulis agak jelek gitu tulisannya. Jadi ah idenya aja kali ya. Oke, yang pertama itu kayak teori aja sih sebenarnya kayak avoidance mana, pivoting mana dan sebagainya. Ini bisa dihafalin aja sebenarnya. Terus asam benzoat yang merupakan asam lemah. Jelaskan mengapa. Oh, oke. Kenapa sih dalam dalam air asam benzoat tuh lemah. Terus kalau di NH3 dia jadi asam kuat. Nah, karena air itu netral, NH3 itu basa. Simpelnya gitu aja. Jadi basa tuh dia lebih narik H plusnya gitu loh. Jadi kayak narik gitu. Nah, karena kan kekuatan asam, lemah atau kuat itu kan based on apa? Konsentrasi H plus yang ada kan. Jadi kalau eh, dilarutin asam benzoatnya di ini NH3, NH3 itu apa? Amonia ya. Jadi pokoknya NH3 dia lebih lebih asam jadinya si asam benzoatnya. Paling gitu ya. Karena dia berasal sama basa lemah gitu. Yang ketiga dengan bahasa yang manakah ionisasi asam asetat. Oke, dengan bahasa mana nih? Biar si asam asetat ini bakal berlangsung terus nih reaksinya sampai habis terionisasi. Jadi kayak bakal terus bereaksi sama basa kali ya. Jadi di sini adalah kita pengen mencari mana sih basa yang kuat gitu kali ya. Nah, oke, di Na3 ini dia basa lemah, teman-teman. Sorry, annotate-nya mana ya? Oke, ini basa lemah. Nah, Cl-min itu dia kan dari asam kuat. Tapi kalau Cl-min itu dia jadi basa konjugasi yang aduh lemah banget. NO3 kan dari asam kuat banget ya NO3. Tapi pas dia jadi basa konjugasinya dia lemah. H2O dia netral. Jadi yang lebih oke itu yang NH3 menurut aku. Karena dia lebih dari awal dia udah basah gitu lah. Appropriate-nya gitu. Oke lanjut yang 4. Jadi ada auto ionisasi air. Jadi dari kayak H2O nanti berhasil sama H2O. Nanti dia jadi H3O plus sama OH-. Dia kayak ada H plus ada OH-. Nah mungkin nanti kalau NH3 kayak direaksiin aja gitu. Mungkin jadi ada NH4 plus sama NH2- gitu. HF nanti kayak ada HF2 plus atau FH2 plus nanti pokoknya di otak-atik aja kali ya ionisasinya. Lanjut, teori asam dan basa Lewis. Oke, yang penting kalau asam basa Lewis yang pertama bisa gambar Lewisnya dulu. Kalau enggak ya gimana gitu ya. Dan asam Lewis itu penerima pasangan atom bebas. Basa itu pendonor. Nah, OH- di sini kan OH- strukturnya gimana ya sih ya? OH-. Ini satu, ini 6 karena golongan 6 ya nggak sih? Oke, ini masukin sini aja satunya. Oke, ini ceritanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus ada min di sini. OH-. Nah, ini dia akan jadi basa Lewis karena banyak pasangan elektron bebas yang bisa didonor seenaknya kita. AlCl3 nanti coba gambar aja. Ada nggak pasangan elektron bebasnya dia? Apakah dia lebih appropriate untuk jadi asam atau penerima Pb atau dia jadi pendonor? Dan CH3NH2 juga nanti coba dicek aja kali ya. Pokoknya gambar Lewisnya aja dulu. Ini sama juga. Ini pokoknya gambar Lewisnya aja dulu. Tapi ini kayaknya ini jadi pendonor sih. Ini dia jadi apa kalau pendonor bahasa Lewis. Oke, ini asam. Ini mungkin ya, mungkin sih. mm, 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 mm. Hmm, ini aku nggak tahu sih ini gimana gambarnya nanti. Apakah ini yang nyerang atau ini yang nyerang? H plus ya. H plusnya pindah ke kiri. Berarti pasangan elektron bebasnya. Ini pokoknya lihat di Google aja kali ya. Nanti gambarnya gimana. Nanti by intuisi juga bakal dapet kok. Kayak ini nyerang kemana dan sebagainya. Lanjut aja kali ya. Oke, ada asam kuat, basa kuat, dan pH. Nah, ini ada berapa sih konsentrasi yang dapat merugikan HCl gas? Oke, jadi di sini kayak kita pengen apa melarutkan HCl gas dari ini asam biasa gitu ya. Ya udah, ini gampang aja ini ada volumenya. Oke, dengan melarutkan ini volume HCl gasnya. Dan gasnya ini diukur dari 2 derajat Celcius. Ini kayak
T-nya, ini P-nya, ini volumenya gitu kali ya. PV T, oke. PVNRT. Jadi N sama dengan PV per R. PV per ah, sorry sorry. Gimana PV sama dengan NRT? PV per RT. Oke, sorry. Volumenya ini yang ini ya guys. Nah, 187 mililiter. Karena punyanya si HCl gas. Nah, ini volume keseluruhan. Jadi ini nanti kalau pengen nyari concentrate-nya, ini kan baru mol. Nah, nanti baru dibagi. Molnya dibagi sama 4,17 gitu ya, biar dapat concentrate-nya. Oke, lanjut. Berapa volume HCl pekat yang memiliki konsentrasi segitu? Oke, jadi di sini pengen tahu nih, berapa sih volume HCl pekat yang harus ditambahin? Biar apa? Biar nanti larutannya itu punya pH yang 1,75. Nah, ini aku udah nanya ke ChatGPT gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita ngecek dulu nih, kayak hapusnya berapa. Oh, ternyata hapusnya itu 10 pangkat min pH atau segini kan. Nah, terus nyari nih mol hapusnya. Jadi kayak butuh berapa. Jadi dalam volume itu tuh molnya berapa gitu. Kayak ini kan hapusnya kan. Nah, untuk nyari mol itu kan concentrate kali volume. Nah, volume itu ambil yang 8,25. Udah kayak gitu, massa HCl-nya itu adalah 0,36 kali 1000. Jadi karena dia 36% dari weight total. Nah, total itu adalah 8,25 kali 1,18. Makanya di sini dikali gitu. Oh, ini per 1000 mililiter ya. Jadi, oke. Jadi per 1000 mililiter 424,8 gram akhirnya. Bebas sih sebenarnya, tapi ini biar nanti enak dibaginya kali ya. Jadi ini dapat molnya FDN. Jadi kalau 1 liter itu mol HCl-nya 11,65 mol. Nah, yang dicari itu kalau 0,14865 gitu ya. Jadi kayak butuh berapa volume? Kan kalau 1 liter tuh 11,65 mall. Tapi gue pengennya tuh 0,14 berarti nanti kecil banget volumenya. Jadi oh ternyata tinggal dibagi aja akhirnya 12,6 gitu ya. Idenya gitu. Jadi kayak ini pakai perbandingan. Jadi kayak oh kalau 1 liter segini maunya aku pengennya yang 0,14. Nah, itu berapa volume gitu lah ya. Lanjut ke soal nomor 10. Oke, di sini ada MgOH2 sukar larut memiliki pH segitu. Berapa kelarutannya? Gampang aja ya. Ini ada pH karena di sini ada OH berarti POH ya. Oke, kelarutan S. Jadi nyari OH dulu dah ya. Pokoknya 10 min pOH gitu-gitu. Habis itu nanti nyari Mg-nya kayak dibagi dua gitu karena ini kan dia seperti setengahnya kan dan sebagainya. Lanjut nyari S-nya. Nah, S-nya karena dia udah dapet concentrate-nya. Sebenarnya udah dapat itu. Ini udah dapat S-nya. Tapi kan pengennya dalam bentuk miligram per liter. Jadi harus dikali apa? Bener banget. Harus dikali sama massa molarnya. Biar nanti dapat gram per liter. Karena kenapa kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena gini, molar itu kan mol per volume. Nah, kalau pengen bentuknya itu gram per liter, ini kan jadinya kayak mol per liter kan. Nah, mol itu apa? Mol itu N per mr, sorry, massa atau gram ya per mr kali per L. Ya udah, tinggal kali mr aja, nanti tinggal dicoret-coret gitu ya. Jadi sama-sama gram per liter. Makanya kena biar ngubah concentrate yang aslinya molaritas jadi gram per liter itu tinggal dikali sama massa molarnya aja atau mr-nya gitu lah ya. Tapi di sini juga pengen ngubahnya ke miligram per liter ya udah tinggal kali 1000 aja. Udah dapat gram per liternya segini 9,88 kali 10 pangkat min 3. Dapat miligram per liternya tinggal kali 1000. Gampang ya. Lanjut 11 ini PVNRT lagi aja biasa. Nanti tinggal di stoichiometry biasa, oke? Yang 12 ini ada asam kuat versus basa kuat. Nah, nanti dicari nih mana yang berlebih, apakah asam atau basa. Kalau basa ya udah nanti cari pH-nya. Kalau asam berlebih ya tinggal ini ya. Gitu aja ya, teman-teman. Nah, ini diubah dulu nih H plusnya berapa nih. Ini juga H plusnya berapa nih. Tapi karena ada proses percampuran, jangan lupa
nanti harus diotak-atik dulu nih, dikali sama 25 terus dibagi sama 50. Oke nggak? Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, uh, kan ini H plus tuh concentrate belum dicampur gitu ya. Nah, pasti campur itu jadi kayak 10 pangkat minus 2,52, ini molaritas kan. Dikali sama 25 mililiter dibagi sama 50 mililiter. Karena ada pengaruh air tambahan nih gitu ya. Dan dan yang satu lagi 10 pangkat minus 12,05 kali 25 per 50. Nanti cari nih mana yang lebih besar. Oh, ternyata nanti yang sisa asam, teman-teman. Ya udah gitu-gitu. Oh iya, ini pH ya. Ini harus diubah dulu ke pOH, teman-teman. Karena nanti versusnya itu H plus versus sama OH min. Ini harus diubah dulu ke pOH. Oke, cobain. Lanjut, ada asam lemah, basa lemah, pH. Oke. Ka mah gampang aja, langsung aja ini produk ini bagi sama reaktan. Nah, nanti tinggal dicemplungin. Ini udah ada H plusnya, ini juga udah ada apanya ini, asamnya, berarti yang ini. Yang ini nanti tinggal kayak faktor, apa sih namanya? Stoikiometri biasa kayak X-nya gitu. Dan lain seterusnya. Oke, mungkin selanjutnya ini soal teori juga. Ini juga tinggal stoikiometri biasa. Ini juga kayak terionisasinya hanya 2%. Berarti nanti tinggal dilihat aja 2%. Terus di otak-atik gitu. Oke, poliprotik. Nah, poliprotik di sini lihat aja Ka1 sama Ka2 udah jauh banget. Nanti berarti pakainya yang K1 aja gitu kan. Oke, yang 18 juga perkiraan rentang pH. Oke. Jadi ini rentang pH. Jadi nanti kalau concentrate-nya 0,08% berapa sih pH-nya? 75% berapa? Jadi nanti ada rentangnya gitu loh. Batas bawah sama batas atas. Gitu lah ya. Lanjut 19 ini sama ada PKB. Mm-mm. Oke, sama aja kali ya ini diprotik. Oke, lanjut lanjut. Hidrolisis. Berapakah pH dari kalium sorbat? Nah, kalium sorbat itu yang ini ya. Ya, ini asam asam berarti ini basa konjugatnya gitu kan. Nah, pH-nya gimana? Ya udah. Fokus ke sini nih. Kalium sorbat. Kalium sorbat berarti ada kalium kan. Berarti dia ini ada basa. Ini kayak basa kuat sama asam lemah. Ya gampang aja berarti nanti at the end ini berarti pH-nya itu pasti lebih dari 7. Oke. Nah, cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya gini aja. C6H7O2 minus kan hidrolisis. Hidrolisis itu berarti dia menghidrolisis. Berarti melisis H2O. Jadi nanti jadi kayak OH min sama H plus. Nah, H plusnya react sama ini nanti at the end sisanya OH min doang. Oke, aman nggak? Jadi cobain kali ya. Jadi kayak C6H7O2 min nanti plus H2O jadi apa? Jadi C6H7O2 jadi asam tambah OH min gitu ya. Mula-mula itu 0,55. Nah, berarti nanti ini KHC. Oke, ini, ini itu nanti bisa kayak diteruskin terus nanti bakal langsung dapat pH-nya atau cara cepetnya itu tuh ada yang kayak OH min akar KW per Ka kali garamnya gitu. Oke, oke. Sebenarnya ini sama aja kayak ini nanti kalau diturunin sendiri, tapi kalau mau cepet bisa ke sini. Ini tuh nanti dituruninnya jadi ini dihubungin sama KW-nya juga gitu at the end. Karena ada H plus sama ada OH minnya. Mm-mm. Nanti coba eh diturunin aja kali ya sendiri. Oke, lanjut berapa molaritas agar pH segitu. Nah, sama. Jadi ini udah ada pH-nya ya, teman-teman. Jadi tinggal kayak eh Ka ini kan berarti ini kan. Ini produk bagi reaktan. Nanti tinggal ininya dicemplungin 3,2 berarti molaritas ininya nanti dapat. Oke, oke. Kayak Ka ini kan X, ini X juga nanti karena X-nya sama-sama 10 pangkat minus 3,2 karena pengennya 3,2 jadi 10 minus 3,2. Jadi ininya nanti kayak
awalnya itu kayak sesuatu kotak min X, nanti temu deh kotaknya kayak Ka dan sebagainya, produk bagi reaktan gitu. Oke, lanjut. Efek terhadap pH akibat penambahan nano 2 pada HNO2. HNO2 itu apa? Asam ya. Asam mendekati kuat. Nah, faktor penamanya gimana nih, sama-sama no dua. Di sini juga sama nih, sama-sama no tiga. Yang asam kuat. Apakah pH-nya makin turun? Apakah pH-nya makin naik? Atau gimana gitu ya. Nah, karena ada efek senama, kelarutannya jadi apa teman-teman? Iya, jadi turun. Karena kelarutannya jadi turun, berarti H plusnya makin dikit dong. Kalau H plusnya makin dikit, berarti pH-nya makin gede. Berarti makin gak asam. Kalau makin gak asam, pH-nya makin tinggi kan. Karena pH tuh mendekati tinggi tuh ke 14 ke basa kan. Gitu ya. Oke, lanjut 23. Berapakah pH? Periksa setiap asumsi yang ada buat. Oke. Oke. Jadi ini ada anilin hidroklorida sama ada anilin biasa. Terus nanti kayak karena ada efek senama, jadi di mula-mula reaksi sisanya nanti mula-mulanya udah ada sesuatu gitu lah ya. Nanti bisa dicoba sendiri aja. Lanjut. Mana yang lautan buffer? Nah, lautan buffer itu kan biasanya asam sama basa konjugasi. Jadi ada pasangan yang sejenis. Misal, nih C2H3O2, berarti pasangannya harus ada C2H3O2 juga. Nggak mungkin nih tiba-tiba C-nya di sini 2, ini C-nya 3. Berarti ini salah. Yang benernya adalah NaC2H3O2 gitu. Oke, HCl pasangannya sama nggak ada nih, nggak ada pasangannya. Cl sama NO2 nggak ada. Nggak jelas nih, CH3NH2 nih CH3NH. Oke, ini berarti ketambahan sama HCl. Ini boleh sih, karena ini kayak asam, terus ini bahasa konjugasinya, karena keterima H gitu ya. Lanjut, ini NaCl, NH4Cl. Hmm, buffer itu tuh nggak fokus ke cahayanya dan cahayanya nggak berubah, aneh. Lanjut, ini nggak ada pasangannya yang nggak bisa. Kuat lagi. Nggak make sense. Lanjut, 25. H2PO4 min sama HPO42 min. Nah, gini ya teman-teman. Jadi kayak ini asamnya gitu ya, ini bahasa konjugasinya gitu ya. Dan lain sebagainya. Hitung pH. Nanti ini tinggal MRS aja. Oke, gampang lah ya. Pokoknya nanti pH-nya nggak bakal jauh-jauh lah gitu dari 7,2 gitu. Sama ini juga masukin aja. Mata bahasa. Nanti kalau asam warna apa, basa warna apa gitu aja gampang ya. Kurva titrasi udah pernah kali praktikum kurva titrasi gitu ya. Kapan nanti ekivalennya, terus nanti gimana gimana apa pH, ini pH ya biasanya ini volume. Jadi di menit di volume berapa ininya dan sebagainya. Eh, KSP ya basically aja KSP tuh hasil kali kelarutan ion-ion gitu ya. Jadi kayak S. Terus nanti jangan lupa koefisiennya jadi pangkat. Oke, lanjut. Sama-sama. Efek ion senama tadi udah. Karena ada senama, makin suka larut. Pengendapan, gimana kalau pengendapan? Kalau sesuatu nanti ada QSP gitu ya. Kalau QSP-nya lebih dari KSP, dia apa? Ya udah ngendap. Tapi kalau QSP sama dengan KSP, dia apa? Tepat jenuh, ya kan? Nah, kalau QSP kurang daripada KSP, dia keadaannya gimana? Masih kayak apa ya? Bening ya, bening mendekati jenuh. Karena kayak nggak larut gitu loh. Jadi kayak KSP itu tingkat kelarutannya. Oh, larut tuh segini loh gitu loh. Nah, ternyata KSP-nya tuh malah kurang dari itu ya nggak larut. Oh, ternyata KSP-nya sama ya tepat jenuh. Nah, kalau KSP-nya lebih berarti dia udah ngendap lewat jenuh. Kalau dengan pH ini digabung kalau ada sama pH seru. Ini kesetimbangannya sama lah kesetimbangan apa? Produk bagi reaktan. Udah simpel gitu aja. Jadi tinggal dimainin aja ininya. Oke. Good luck. Nah, kalau ini advanced exercise ini lumayan. Ini kayak penurunan rumus gitu. Jadi lumayan nguli, teman-teman.